Anwar Makarim lahir pada 4 Juli 1984 di Singapura. Dari orang tua berkebangsaan Indonesia, ia merupakan seorang pengusaha, politikus, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Ayahnya, Nonor Anwar Makarim, seorang aktivis dan pengacara keturunan Minangkabau, Arab. Ibunya, Atika Al-Gadri, berasal dari keluarga terpandang. Nadim memiliki 2 orang saudara perempuan. Ia menikah dengan Franka Franklin dan dikaruniai 2 orang anak perempuan. Nadim menempuh pendidikan di Jakarta dan United World College of Southeast Asia di Singapura. Ia meraih gelar sarjana dalam bidang hubungan internasional dan dari Brown University dan gelar Master of Business Administration dari Harvard Business School. Informasi mengenai agama yang dianut Nadim Makarim secara publik tidak tersedia meskipun ia menikah dengan Franka Franklin yang beragama Katolik, dan pernikahan mereka berlangsung secara Katolik. Agama yang dianut Makarim sendiri belum pernah diungkapkan secara resmi olehnya atau sumber percaya lainnya. Oleh karena itu, tidak tepat untuk membuat kesimpulan mengenai agama yang dianutnya. Karir bisnis. Sebelumnya terjun ke dunia politik, Nadim dikenal sebagai salah satu pendiri dan CEO Gojek. Perusahaan rintis teknologi yang berbasis di Indonesia, Gojek berkembang pesat di bawah kepemimpinannya, menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Ia juga pernah bekerja di Mixkey Company, Zalora, dan Kartuku. Pada Oktober 2019, Nadif diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pada April 2021, jabatannya diperluas menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nadiem telah menerima berbagai penghargaan atau kontribusinya di bidang bisnis dan teknologi, termasuk Statistics Asia of the Year Award. Nadiem Makarim dikenal karena gaya kepemimpinannya yang inovatif dan prioritas pada solusi. Sebelum menjabat sebagai menteri, kepemimpinannya di Gojek ditandai dengan ia mampu melihat potensial pasar yang belum tergarap dan menciptakan solusi inovatif untuk masalah transportasi di Indonesia. Visinya yang jauh ke depan terlihat dalam pengembangan Gojek dari sekadar layanan ojek online menjadi ekosistem digital yang luas. Kepemimpinan selalu berpusat pada kebutuhan pelanggan. Gojek didirikan sebagai respon atau kesulitan yang dihadapi Nadiem sendiri dalam menggunakan jasa ojek konvensional. Ia menekankan pentingnya kerjasama tim dan mendorong partisipasi aktivitas karya dalam pengembalian keputusan. Nadiem mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Gojek terus berevolusi dan mengembangkan layanan baru untuk menemukan kebutuhan pelanggan yang selalu berkembang. Ia memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi yang jangkauan layanan Gojek. Meskipun gaya kepemimpinannya telah banyak dikaji, informasinya pribadi Nadiem Makarim seperti detail anggota keluarga, agama, dan asal-usulnya masih terbatas. Informasi ini penting untuk memberi gambaran yang lebih lengkap tentang latar belakang dan pengaruhnya terhadap kepemimpinannya. Kepemimpinan Nadiem Makarim ditandai oleh beberapa ciri khas yang terlihat jelas baik dalam perjalanannya membangun Gojek maupun saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nadiem Makarim dikenal karena kemampuannya melihat peluang dan menciptakan solusi inovatif. Pendirian Gojek sendiri merupakan contoh nyata visi dan inovasi. Ia melihat permasalahan transportasi di Indonesia dan menciptakan platform digital yang menjawab kebutuhan tersebut. Hal ini kemudian berkembang menjadi Super App yang menyediakan berbagai layanan menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dan berinovasi secara terus-menerus. Kesimpulan dari kepemimpinan Nadiem Makarim merupakan perpaduan dari visi yang kuat, fokus pada pelanggan, kolaborasi sistem, adaptasi terhadap perubahan, dan pemanfaatan teknologi. Namun untuk memahami kepemimpinannya secara utuh, perlu ada riset lebih lanjut yang mencakup informasi pribadi yang lebih detail.